Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi di Bimbel Lentera Education Center. Sekarang kita akan belajar bab trigonometri untuk matematika kelas 10. Apa sih trigonometri itu? Jadi, trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut dalam segitiga. Rumus identitas trigonometri menyatakan bahwa hubungan antar fungsi trigonometri meliputi fungsi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen itu adalah sebagai berikut. Nah, jadi fungsi trigonometri tadi terdiri atas apa? Jadi fungsi trigonometri terdiri dari fungsi sin, fungsi cos, kemudian fungsi tan, fungsi kosek, kemudian fungsi sekan, dan fungsi kotangen. Nah, fungsi-fungsi ini dapat digunakan untuk menentukan sisi sebuah segitiga atau sudut yang terbentuk dari dua buah sisi dalam sebuah segitiga. Nah, aplikasi ilmu trigonometri digunakan dalam bidang apa? Jadi, aplikasi trigonometri ini bisa digunakan dalam bidang astronomi, geografi, elektronik, ekonomi, medikal, teknik, dan masih banyak lagi. Pada umumnya, sebuah segitiga siku-siku itu terdiri atas 3 sisi. Sisi apa? Sisi miring, sisi samping, dan sisi depan. Nah, begitu juga untuk segitiga berbentuk lainnya. Hanya saja jenis sisi pada bentuk segitiga lainnya tidak dapat dibedakan. Jumlah sudut dalam segitiga itu ada berapa, anak-anak? Ada 180 derajat. Hal ini dapat terbukti jika ketiga sudut segitiga itu disusun bersampingan akan membentuk sebuah garis lurus seperti pada gambar ini. Nah, di sini itu adalah gabungan ketiga sudutnya. Jadi ada sudut A, B, dan C. Kalau digabungkan dia akan membentuk sudut 180 derajat. Nah, kita tahu bahwa besar sudut pada garis lurus itu berapa? 180 derajat. Sehingga terbukti bahwa jumlah ketiga sudut dalam sebuah segitiga yaitu sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu hasilnya adalah 180 derajat. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang identitas trigonometri. Yang pertama yaitu tentang pengantar identitas trigonometri. Simak yuk uraiannya atau penjelasan dari kakak. Nah, ini adalah pengantar identitas trigonometri. Sebelum membahas identitas trigonometri, akan diulas terlebih dahulu sisi segitiga siku-siku yang terdiri atas 3 sisi yang tadi kakak sebutkan, bahwa ada sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Sisi depan itu merupakan sisi yang berada di depan sudut. Jadi, kalau misalkan ini sudutnya, berarti sisi depannya ada di sini. Jadi berdepanan, kemudian ini miring, ini samping. Kalau sudutnya di sini, sisi depannya sini, kemudian ini miring, ini samping. Nah, kalau misalkan kayak gini lagi nih, ini adalah sudutnya, berarti sisi depannya yang mana? Yang sini. Ini adalah sisi depan, ini sisi samping, dan ini sisi miring. Sedangkan sisi samping itu berada pada samping sudut. Kalau misalkan alfanya di sini, sampingnya mana? Sampingnya adalah sini. Kalau misalkan sudutnya ada di sini, sampingnya adalah ini. Nah, kemudian kalau misalkan sudutnya ada di sini, sampingnya adalah ini.
Kemudian sisi miring. Sisi miring itu merupakan sisi yang selalu berhadapan dengan sudut 90 derajat. Jadi kalau sudut 90 derajat ada sini, depannya adalah sisi miring. Ini sudut 90 derajatnya, maka sisi miringnya adalah depannya. Kalau misalkan ini sudut 90 derajatnya, maka ini adalah sisi miringnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa mengamati gambar yang kakak kasih. Nah, kalian dapat melihat kan perbedaannya. Jadi sebelumnya telah disinggung bahwa fungsi trigonometri itu menyatakan apa? Menyatakan hubungan dengan sisi yang terdapat pada sebuah segitiga, di mana 3 fungsi trigonometri yang utama yaitu adalah sin, cos, dan tan. Jadi definisi ketiga fungsi tersebut dengan sisi dan sudut pada segitiga dapat dilihat pada gambar ini. Nah, jadi di sini untuk mencari nilai sin A itu sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Kalau cos A itu sisi samping dibagi sisi miring. Kalau tan A sisi depan dibagi sisi samping. Nah, kalian pasti bingung kan untuk menghafalkan rumus trigonometri sebanyak itu tuh bagaimana? Apakah ada jembatan keledainya? Ada. Jadi ada jembatan keledai yang dapat digunakan untuk mengingat persamaan fungsi trigonometri. Jembatan keledainya berbunyi seperti ini. Kakak tuliskan terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada sin demi. Terus ada lagi cos mi. Terus ada lagi tan desa. Nah, sin demi ini apa? Artinya adalah sinus itu depan miring. Kemudian kosami. Kosami itu adalah kosinus samping per miring. Kemudian tandesa. Tandesa itu apa? Tangan sama dengan depan dibagi samping. Selain 3 sudut utama fungsi trigonometri yaitu sin, cos, dan tan, terdapat fungsi kebalikannya yaitu fungsi kosekan, sekan, dan kotan. Jadi perhatikan persamaan berikut ini. Nah, di sini ada gambar segitiga di mana di sini adalah sudut alfanya. Jadi sisi depan itu disamakan dengan depan, sisi depan itu sama dengan Y, sisi samping sama dengan X, dan sisi miring sama dengan R. Nah, di mana sin A itu sama dengan Y per R, cos A sama dengan X per R, tan A sama dengan Y per X, dan tan A itu bisa dicari pakai persamaan sin A per cos A. Kemudian kosekan A itu sama dengan 1 per sin A, sekan A 1 per cos A, kotan A yaitu 1 per tan A. Tangan A itu bisa dipakai rumus cos A per sin A karena tangan itu kan sin A per cos A. Nah, caranya gini ya. Jadi misalkan di sini ada tan. Nah, tan A itu sama dengan sin A per cos A. Ya enggak? Jadi sin A itu apa? Sin A itu Y
per R dibagi cos A, yaitu X per R. Ini kan ya. Nah, karena ini pecahan, maka dibalik untuk dijadikan kali. Jadi Y per R dikali R per X. R-nya kan bisa dicoret. Maka nilai tan A itu Y per X. Gitu ya. Nah, sekarang cosecant A. Cosecant A itu bagaimana? Di sini ya. Cosec A itu sama dengan 1 per sin A. Nah, dimana sin A itu kan depan per miring, demi kan. Jadi 1 per Y per R. Y itu kan 1 dibagi Y per R. Kita balik. Jadi 1 dikali R per Y. Maka R per Y ini untuk cosecant A sama dengan R per Y. Nah, sekarang kita cari yang cosecant A. Yang secant A. Nah, jadi yang secant A itu kan sama dengan 1 per cos A, dimana cos A itu kan X per R. Jadi 1 dibagi X per R. Kita balik ya, jadi R per X. Jadi di sini adalah R per X. Sekarang kotan A. Nah, kotan A tadi, kotan A itu sama dengan 1 per tan A, di mana tan A itu Y per X. Jadi 1 dibagi Y per X, maka diperoleh X per Y. Nah, ini X per Y. Kak, ini dari mana sih kotan A kok bisa jadi cos A per sin A? Nah, kotan A, jadi kotan A itu kan tadi sama dengan 1 per tan A. Lah, tan A-nya itu kan sin A per cos A. Berarti 1 per sin A per cos A. Nah, dibalik jadi cos A per sin A. Gitu ya. Jadi kalian harus menghafalkan sudut-sudut istimewa untuk nilai sin A, cos A, tan A. Jadi untuk sudut 0 derajat itu untuk sin sama dengan 0, cos itu sama dengan cos 0 derajat sama dengan 1, tan 0 derajat sama dengan 0. Kemudian sin 30 itu setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91. Sedangkan cos 0 tadi 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 itu setengah, cos 90 itu 0. Jadi ini kebalikannya kan. Jadi sin sama cos itu kebalikannya. Nah, untuk nilai 45 itu dia sama-sama memiliki nilai setengah akar 2. Sedangkan tan A itu tan 0 derajat itu 0, tan 30 setengah akar sepertiga akar 3, tan 45 itu 1, tan 60 adalah akar 3, dan tan 90 adalah tak hingga. Rumus berikut itu dapat digunakan untuk mencari besar nilai trigonometri yang ada hubungannya dengan sudut istimewa yang diberikan kakak tadi di atas. Nah, ini adalah berikut relasi sudut fungsi trigonometri. Jadi begini, ini kan ada tabel, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kan gambarnya gini nih. Ini 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, ini 0 derajat atau 360 derajat. Ini adalah kuadran 1. Ini kuadran 2. Di sini kuadran 3, dan ini adalah kuadran 4.
Dimana di kuadran 1 itu nilai cos 90 min A itu sama dengan sin A. Sin A 90 min A nilainya adalah cos A. Kotan 90 min A nilainya adalah tan A. Sekan 90 min A nilainya adalah kosekan A. Kosek 90 min A nilainya adalah sekan A. Kotan 90 min A sama dengan kotan A. Jadi dapat disimpulkan bahwa di kuadran 1 itu nilainya semuanya positif. Nah, sekarang di kuadran 2. Di kuadran 2 itu kan 180 min alfa. Jadi untuk sin 180 min alfa nilainya adalah sin alfa. Min cos 180 min alfa nilainya adalah cos alfa. Min tan 180 min A itu nilainya adalah tan A. Kemudian min tan 180 min A sama dengan tan A. Kosek 180 min A sama dengan kosekan A. Min sekan 180 min A nilainya adalah sekan A. Min kotan 180 min A nilainya adalah kotan A. Nah, di sini nilai yang positif yang mana? Nilai yang positif adalah sin dan kosekan. Jadi di kuadran 2 nilai yang positif itu adalah sin dan kosek. Nih ya, nilai yang positif. Sekarang di kuadran 3. Kuadran 3 itu 180 ditambah alfa. Jadi min sin 180 plus A nilainya adalah sin A. Min cos 180 plus A sama dengan cos A. Tan 180 plus A sama dengan tan A. Min kosekan 180 plus A nilainya kosekan A. Min sekan 180 plus A nilainya adalah sekan A. Kotan 180 plus A nilainya adalah kotan A. Jadi dapat disimpulkan di kuadran 3 ini nilainya yang positif itu adalah tan dan kotan. Ini nilai yang positif. Sedangkan di kuadran 4 itu adalah min sin 360 derajat min alfa itu sama dengan sin A. Cos 360 derajat min alfa sama dengan cos A. Min tan 360 min alfa sama dengan tan A. Min kosekan 360 min A sama dengan kosekan A. Sekan 360 min A sama dengan sekan A. Min kotangan 360 min A sama dengan kotan A. Jadi dapat disimpulkan di kuadran 4 nilai yang positif itu adalah cos dan sekan. Nilainya yang positif. Untuk menjelaskan lebih detailnya, penggunaan relasi sudut fungsi trigonometri akan ditunjukkan melalui contoh soal. Jadi kakak akan memberikan contoh soal. Misalkan nih, tentukan nilai sudut dari sin 225 derajat. Bagaimana nih? Jadi kita bisa menggunakan kuadran 3. Jadi sin 225 derajat sama dengan kuadran 3 yang mana nih? Nah, jadi min sin 180 plus alfa. Nah, 180 ditambah berapa akan jadi 225. Jadi min sin 180 ditambah 45 derajat. Sama dengan di sini adalah hasilnya kan min sin, hasilnya adalah sin alfa. Jadi sin 45 derajat. Min sin 45 derajat. Nah, jadi nilai dari sin 225 derajat sama dengan min setengah akar
2. Nah, terlihat fungsi rumus relasi sudut pada identitas trigonometri bukan? Jadi salah satu fungsinya untuk menentukan besar fungsi trigonometri untuk sudut yang cukup besar, yaitu di atas 90 derajat hanya dengan mengetahui sudut istimewa di bawah 90 derajat. Jadi kalian tidak perlu menggunakan kalkulator. Sekarang kita lanjut ke rumus identitas trigonometri. Rumus identitas trigonometri menyatakan hubungan suatu fungsi dengan fungsi trigonometri lainnya. Contohnya, fungsi sekan yang merupakan fungsi kebalikan dari fungsi kosinus. Begitu juga dengan fungsi kebalikan lainnya. Selain fungsi kebalikan, ada fungsi identitas trigonometri yang menyatakan hubungan antar fungsi trigonometri. Nah, persamaannya begini nih. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Kotan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat alfa. Sebenarnya ada banyak fungsi identitas trigonometri. 3 fungsi identitas trigonometri yang diberikan ini hanyalah sebagian. Jadi rumus tersebut merupakan rumus turunan yang diperoleh dengan menghubungkan satu fungsi trigonometri dengan fungsi trigonometri lainnya. Karena merupakan fungsi identitas itu, fungsi-fungsi tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Cara membuktikannya dapat dengan cara merubah ruas kiri agar sama dengan ruas kanan ataupun sebaliknya. Nah, ini contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama adalah pembuktian rumus sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, sekarang kakak akan membuat segitiga siku-siku terlebih dahulu. Jadi ini R, ini Y karena ini sudut ya. Dan di sini adalah X, di mana sin alfa itu sama dengan Y per R dan cos alfa itu adalah X per R. Sekarang kita tulis terlebih dahulu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa. Sin alfa tadi apa? Y per R dikuadratkan. Ya enggak? Ditambah 1. Sorry, kakak salah menulis. Jadi ini sama dengan 1. Sin kuadrat alfa baru kita ubah jadi Y per R kuadrat ditambah cos kuadrat alfa berarti X per R kuadrat sama dengan 1. Nah, setelah itu kita kuadratkan. Y kuadrat per R kuadrat ditambah X kuadrat per R kuadrat sama dengan 1. Sebelum melanjutkan pembuktian rumus, ingat kembali lagi pada persamaan Pythagoras. Nah, ini karena sama-sama R, maka kita samakan penyebutnya R. Ini Y kuadrat plus X kuadrat sama dengan 1. Nah, kita harus tahu nilai R ini berapa. Nah, caranya bagaimana? Caranya memakai persamaan Pythagoras, di mana sisi miring kuadrat sama dengan sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Ini kan rumus Pythagoras.
Pythagoras. Sehingga kita nilai y kuadrat plus x kuadrat itu apa? R kuadrat. Nah, di sini R kuadrat per R kuadrat sama dengan 1. Jadi, terbukti bahwa nilai sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini terbukti. Selanjutnya, kita akan mengulas identitas trigonometri lain yang tidak kalah penting dengan rumus identitas trigonometri yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, selain rumus identitas yang kakak berikan tadi, terdapat rumus identitas lain, yaitu rumus identitas trigonometri dari sudut rangkap fungsi trigonometri. Persamaan yang pertama adalah sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Kotan 2 alfa sama dengan kotan kuadrat alfa min 1 per 2 kotan alfa. Fungsi identitas trigonometri yang kakak berikan ini dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri atau berbagai topik masalah dalam pembahasan matematika yang lain. Untuk menambah pemahaman adik-adik tentang rumus identitas trigonometri, kakak mempunyai contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah 1 min cos kuadrat alfa per 1 plus sin alfa sama dengan sin alfa. Ini pembuktian ya. Caranya bagaimana? Kita tulis terlebih dahulu. Jadi 1 min cos kuadrat alfa per 1 plus sin alfa sama dengan 1 min 1 min sin kuadrat alfa per 1 plus sin alfa. Nah, setelah itu kita samakan dulu penyebutnya, atau kita ubah dulu. 1 min sin kuadrat alfa kita ubah dulu. Jadi ini tetap ya, yang sebelah kanan tuh tetap, sebelah sini tetap ya, 1 min cos kuadrat alfa per 1 plus sin alfa. Jadi di sebelah kiri itu tetap, sebelah kanannya kita ubah. Jadi 1 min sin kuadrat alfa itu bisa diubah menjadi 1 min sin alfa dikali 1 plus sin alfa per 1 plus sin alfa. Nah, kalau seperti ini bisa nih dicoret, karena ini kan sama nah gini kan. Jadi tinggal apa? Tinggal 1 min sin alfa. Nah, di sini 1 min cos kuadrat alfa per 1 plus
sin alfa. Ininya dipindah ruas, jadi ini tinggal ngalikan aja. 1 min 1 plus sin alfa. Kok bisa plus, Kak? Ini kan 1 dikali positif, minus dikali minus jadi positif. Jadi 1 cos kuadrat alfa per 1 plus sin alfa. 1 dikurangi 1 berapa? 0. Jadi tinggal apa? Tinggal sin alfa. Nah, 1 min cos kuadrat alfa per 1 plus sin alfa. Jadi terbukti bahwa nilai 1 min cos kuadrat alfa dibagi 1 plus sin alfa itu sama dengan sin alfa. Sekarang kita lanjut ke pengukuran sudut. Pada pengukuran sudut, definisinya adalah ukuran sudut dalam derajat. Ya. Definisi ukuran sudut dalam derajat. Satu derajat itu sama dengan 1/360 putaran. 1 derajat sama dengan 60 derajat. 1 derajat sama dengan 60 detik. Sekarang definisi sudut dalam radian. Besar-besar sudut yang dihasilkan oleh perputaran sebesar jari-jari lingkaran. Besar sudut yang dihasilkan oleh perputaran sebesar jari-jari lingkaran. Hubungan ukuran derajat dengan ukuran radian bagaimana, Kak? Nah, dari sini diperoleh hubungan derajat dan radian. Satu derajat itu sama dengan pi per 180 derajat radian. 1 radian itu sama dengan 180 derajat dibagi pi. Menurut penjelasan Kakak, jadi dapat disimpulkan bahwa pengukuran sudut adalah salah satu aspek penting dalam pengukuran dan juga pemetaan kerangka ataupun titik-titik detailnya. Sistem besaran sudut yang digunakan juga tak sama antara satu dengan yang lainnya. Sistem besaran sudut dalam pemetaan dan pengukuran bisa terdiri atas: yang pertama, sistem besaran sudut seksagesimal; yang kedua, sistem besaran sudut sentisimal; yang ketiga adalah sistem besaran sudut radian.
Nah, dasar untuk mengukur besaran sudutnya itu sama yang ada pada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian, dan lingkaran tersebut disebut sebagai kuadran yang terbagi menjadi 4. Jadi tadi ada kuadran kan, kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3. Kakak sudah menjelaskan kuadran-kuadrannya. Nah, untuk perbandingan trigonometri pada segitiga, kakak juga sudah menyinggung tadi di awal. Untuk nilai Pythagoras, jadi Pythagoras sendiri itu sisi miring. Jadi ini misalkan nih A, ini B, dan ini C. Maka untuk Pythagorasnya itu adalah sisi miring kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Untuk definisi perbandingan trigonometri sudut siku-siku pertama, seperti yang kakak jelaskan tadi, ada sindemi, kosami, tandesa. Itu adalah perbandingan. Kemudian untuk perbandingan trigonometri sudut siku-siku kedua, yaitu ada kosek, sekan, kotan, kemudian ada kotangan yang cos alfa, persin alfa. Itu adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang kedua. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewanya itu ada seperti ini: 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90, seperti pada tabel yang kakak berikan. Perbandingan sudut dan sudut relasi trigonometri. Jadi perbandingan sudut serta relasi trigonometri itu adalah perluasan dari definisi dasar trigonometri mengenai kesebangunan dalam segitiga siku-siku yang hanya dapat memenuhi sudut kuadran pertama atau sudut lancip, yaitu 0 sampai 90 derajat. Sebagai contohnya, nah, di sini kan ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, perbandingan ini adalah contoh dari perbandingan sudut relasi trigonometri 1. Kemudian perbandingan sudut trigonometri perbandingan sudut dan sudut relasi trigonometri 2 itu terdapat pada setiap lancip, maka 90 derajat ditambah alfa dan 180 derajat min alfa akan menghasilkan sudut pada kuadran kedua. Itu adalah hubungan yang kedua. Nah, suatu identitas trigonometri itu merupakan kesamaan yang mengandung perbandingan trigonometri dari sebuah sudut. Suatu identitas trigonometri bisa menggambarkan kebenarannya melalui 3 cara. Yang pertama, diawali dengan menyederhanakan ruas kiri dengan memakai identitas sebelumnya hingga menjadi bentuk yang sama dengan ruas kanannya. Yang kedua, bisa mengubah sekaligus menyederhanakan ruas kanan hingga menjadi bentuk yang sama dengan ruas yang kiri. Dan cara yang ketiga yaitu mengubah baik ruas kiri maupun ruas kanan dalam bentuk yang sama. Jadi terdapat beberapa rumus identitas trigonometri yang sudah kakak jelaskan tadi dan pembuktiannya. Sekarang adalah macam-macam rumus identitas trigonometri, yaitu tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Rumus jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama adalah kosinus jumlah selisih dua sudut.
cos A ditambah B, hasilnya adalah cos A cos B min sin A dikali sin B. Untuk yang selisihnya, cos A min B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Sekarang untuk yang sin. Sin A ditambah B, hasilnya sin A cos B ditambah cos A sin B. Sin A di min B, hasilnya adalah sin A cos B min cos A sin B. Yang terakhir adalah tangen. Tan A plus B sama dengan tan A ditambah tan B per 1 min tan A dikali tan B. Yang kedua, tan A min B sama dengan tan A min tan B per 1 plus tan A kali tan B. Sekarang untuk rumus sudut rangkap. Rumus sudut rangkapnya sudah kakak jelaskan di depan tadi ya. Berarti kita lanjut ke rumus jumlah dan selisih sudut. Rumus jumlah dan selisih sudut. Sin A plus B, tadi kan udah sin A min B, cos A min B, tan A tan B juga udah. Berarti kita lanjut ke perkalian. Oke, ini keliru ya, jadi perkalian. Nah, di perkalian itu yang pertama adalah 2 sin A cos B. 2 sin A cos B hasilnya adalah sin A plus B ditambah sin A min B. Lanjut untuk 2 cos A sin B.
sama dengan sin A plus B min sin A min B. Untuk 2 cos A cos B sama dengan cos A plus B ditambah cos A min B. 2 sin A sin B sama dengan min cos A plus B plus, ini tadi plus ya, plus cos A min B. Kemudian rumus jumlah dan selisih. Ini jumlah dan selisih untuk sudut rangkap ya. Yang pertama, sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Sin A min sin B hasilnya adalah 2 cos setengah A plus B sin setengah A min B. Yang ketiga, cos A ditambah cos B hasilnya adalah 2 cos setengah A plus B cos setengah A min B. Yang terakhir, cos A min cos B sama dengan min 2 sin setengah A plus B sin setengah A min B. Sekarang adalah rumus setengah trigonometri. Rumus setengah sudut trigonometri. Yang pertama, sin A per 2. Sin A per 2 itu sama dengan plus minus akar 1 min cos A per 2. Untuk cos A per 2 itu sama dengan plus minus akar 1 plus cos A per 2. Nah, untuk tan A itu sama dengan tan A per 2 sama dengan plus minus akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Nah, sehingga didapatkan besarnya sin alfa per 1 plus cos al sama dengan 1 min cos A per sin A. Lanjut kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya adalah tentukanlah nilai dari, ini nomor 1 ya, sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat. Dari soal, kita bisa simpulkan bahwa jenis soal ini adalah contoh soal dari penjumlahan trigonometri, sehingga kita dapat melihat rumus penjumlahan sin pada uraian atau pada penjelasan kakak
di awal tadi, maka diperoleh bahwa nilai sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat itu sama dengan 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Jadi ini dimisalkan A, ini dimisalkan dengan B. Jadi kita bisa jawab 2 sin setengah 105 ditambah 15 ini derajat dikali cos setengah 105 min 15 derajat. Jadi tinggal apa? Kan tinggal 2 sin setengah 105 ditambah 15 120 derajat cos setengah 90 derajat. Jadi ini tinggal ini tinggal 2 sin 60 derajat cos 45 derajat. Nah, sekarang kita sederhanakan. Sin 60 berapa? Jadi kita lihat di tabel tadi, kalau belum hafal ya. Misalkan nih di tabel kalian harus menghafalkan tadi. Sin dari 60 itu adalah setengah akar 3. Kemudian dari cos 45 itu setengah akar 2. Jadi ini adalah sin 60 setengah akar 3, cos 45 adalah setengah akar 2. Ini kan ya. Nah, ini bisa nih dicoret, jadi tinggal apa? Tinggal akar 3 dikali akar 2. Sama dengan akar 6. Jadi 2 dikali setengah akar 3 dikali setengah akar 2 hasilnya. Sebentar kakak ulangi lagi ya. Nah, jadi 2 kali setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Ini bisa dicoret, jadi tinggal akar 3 dikali setengah akar 2 sama dengan setengah akar 6. Oke, sekian pembahasan tentang materi trigonometri. Semoga bermanfaat untuk kalian. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe tentunya untuk mendukung channel Bimbel Lentera Education Center.